Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad, NIM 18650, 98, kelas A, Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan membahas materi tentang model DevOps, yang dimana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Di sini saya akan membahas 3 poin, yaitu pertama pengertian model DevOps, kedua kelebihan dan keunggulan dari model DevOps ini sendiri, dan terakhir implementasi dan penerapan model DevOps. Untuk poin pertama yaitu model DevOps, di mana DevOps merupakan singkatan dari dua kata, yaitu development dan operation, di mana kedua kata tersebut bermakna menggabungkan proses development atau pengembangan dari sebuah sistem aplikasi dengan operation atau operasional seperti yang disebutkan sebelumnya. DevOps adalah sebuah prinsip developer untuk mengkoordinasikan antar tim, yaitu tim development dengan tim operation dengan efektif dan efisien. Poin kedua yaitu kelebihan atau keunggulan dari DevOps, di mana berikut ini adalah beberapa kelebihan atau keunggulan menggunakan DevOps dalam dunia industri maupun perusahaan. Pertama, DevOps telah mendukung WDAP serta platform yang telah terintegrasi untuk memudahkan proses otomatisasi pengiriman aplikasi dalam pengembangan, pengujian, serta pada saat dipergunakan untuk operasional. Kedua, DevOps merupakan upaya pengembangan perangkat lunak terbaru, di mana terdapat perbedaan lingkungan antara pengembangan dan user. Selanjutnya, membuat pengembangan dan user memiliki pengalaman yang sama. DevOps merupakan solusi lingkungan perangkat lunak yang berkelanjutan. DevOps itu sendiri berawal dari kesadaran bahwa infrastruktur bukan hanya untuk mendukung kemampuan produksi saja, namun juga untuk pembangunan secara berkelanjutan. Poin ketiga atau terakhir yaitu implementasi DevOps pada pengembangan aplikasi screening COVID-19. Di mana metodologi penelitian ini menggunakan DevOps sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Untuk penerapan dari model Agile yaitu pertama, continuous development. Pada fase ini terlibat di dalamnya proses perencanaan dan kode perangkat lunak. Visi proyek disepakati dan ditetapkan pada fase perencanaan, kemudian pengembangan mulai melakukan coding aplikasi. Tidak ada alat secara khusus untuk melakukan perencanaan, tetapi ada sejumlah alat untuk memelihara kode kontroversi, misalnya seperti SVN, Git, Jira, dan Mercurial. Selain itu, alat bantu seperti Maven, Selenium, dan Gradle juga dapat dipakai dalam fase ini guna mengemas kode menjadi file yang dapat dieksekusi untuk diteruskan ke fase berikutnya. Selanjutnya, continuous testing. Pada fase ini perangkat lunak yang dikembangkan akan diuji secara terus-menerus. Setiap kali ada perubahan atau komit dari pengembang, alat uji yang dapat digunakan seperti testing, Selenium, Junit, dan sebagaimananya. Alat-alat ini memungkinkan QA untuk menguji beberapa. Selanjutnya, continuous integration. Fase ini merupakan inti dari keseluruhan siklus hidup DevOps, di mana integrasi pengembangan perangkat lunak dan proses operasional dilakukan. Setiap komit yang dilakukan pengembangan sedini mungkin harus dideteksi, terlebih jika terdapat integrasi kode melibatkan kompilasi. Ulasan kode unit testing, functional testing, integration testing, dan packaging alat populer yang bisa dipakai seperti GitLab dan Jenkins. Itulah mungkin pembahasan dari materi model DevOps. Akhir dan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.